Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik hadir dalam hidup kami. Tuhan mengasihi kami sebagaimana kami adanya, sehingga kami dimampukan dan dilayakkan untuk anugerah Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar akan firman. Engkau berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Saudara-saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam 2 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-27. Begini firman Tuhan. Ratapan Daud karena Saul dan Jonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonatan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon, supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin, supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan. Padahal Jonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyelamatkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku, cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ada sukacita? Amin ya, pasti luar biasa. Karena kita selalu berada di dalam rancangan indah di dalam kehidupan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau sahabat, kalau temanmu meninggal, sedih kan? Pasti sedih ya. Pasti mewek, pasti nangis, pasti guling-guling. Ya, pasti mengalami sebuah pergumulan yang berat. Apalagi beberapa hari ini, kalau sekarang tanggal berapa ya? Lupa lagi tanggal berapa ini sekarang ini. Sekarang ini adalah tanggal 23 ya. Tanggal 23 Juni. Beberapa hari ini kita mendengar banyak sekali berita tentang kematian. Banyak sekali berseliweran berita orang meninggal. Dan sekali lagi, kalau teman kita yang meninggal, pasti kita sangat bersedih dalam kehidupan kita. Pasti kita merasa kehilangan
pasti kita merasa ada sesuatu yang terambil dari kehidupan kita. Tapi pernahkah kita berpikir, ataukah pernah kita mengalami situasi yang justru berada di dalam situasi yang sebaliknya? Apa itu? Musuhmu, lawanmu, atau orang yang menyakitimu meninggal. Orang yang selama ini menyiksamu, orang yang selama ini ngebully, orang yang selama ini tidak menganggapmu, dan mungkin mengatakan engkau saingannya dan engkau harus dimusnahkan, dihilangkan dari setiap persaingan. Lalu engkau mendengar dia mati, dia meninggal. Apa yang kamu rasakan? Kamu bahagia? Kamu sukacita? Ayo jujurlah. Mungkin bagi sebagian orang itu adalah berita sukacita. Ketika musuhnya meninggal, ketika orang yang selalu menyakitinya meninggal, ketika orang yang selama ini mungkin menghakiminya, ketika orang yang selama ini mungkin mencelanya, didengar meninggal, mati. Bagi sebagian orang itu mungkin berita sukacita. Dia akan bilang barangkali, sekali lagi barangkali, untunglah mati itu, biar tenang kuras. Untunglah mati itu, biar nyaman hidup ini. Berisik banget itu kerjanya, ganggu orang aja. Itukah yang terlintas? Tapi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita berada di dalam situasi yang mungkin sesuatu yang sangat paradoks, mungkin sesuatu yang menjungkir balikan pemahaman kita akan situasi seperti yang kita alami di dalam kehidupan kita ketika orang yang kita benci, orang yang menyakiti kita mati atau meninggal. Daud, pribadi yang luar biasa itu, menghantar kita kepada sebuah kenyataan bahwa ketika Saul mati, ketika Saul meninggal, dia justru sedih sekali. Dia justru menangis, dia justru menjerit, dia justru berteriak. Dia bahkan menggubah lirik tentang kesedihannya itu. Dan hal yang luar biasa, dia tidak mau bahwa orang lain pun yang mendengar berita itu menjadi bersukacita atas kematian orang yang menyakiti dia. Kita tahu bagaimana Saul mengejar-ngejar Daud. Kita tahu bagaimana Saul mau membunuh Daud, mau menghilangkan Daud dari muka bumi ini. Tapi Saul akhirnya meninggal. Dan sekali lagi, Daud memberi contoh yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apa itu? Bahkan ketika musuhmu, bahkan ketika orang yang menyakitimu meninggal, sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang diurapi Tuhan, tidak selayaknya lah kita bersukacita. Tidak selayaknya lah kita berbangga, tidak selayaknya lah kita merasakan kepuasan di dalam kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan juga mengatakan bahkan musuh kita pun kita harus kasih? Benar, mungkin bagi sebagian orang ini sesuatu yang gila. Ini bukan ajaran Kristen, ini bukan ajaran yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Mungkin menurut kita seperti itu. Tapi di sanalah letak keperbedaan orang-orang yang diurapi, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika sekali lagi orang yang membencimu, orang yang selalu memaki, orang yang selalu ngebully, orang yang selalu ingin engkau mati pun, ketika dia mati, tidak sepantasnya kita bersukacita. Mari melihat amarah yang luar biasa dari seorang Daud ketika dia bertemu dengan orang Amalek yang membunuh, yang memenggal
Saul di ayat yang ke-13, kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya. Asalmu dari mana? Jawabnya, aku ini anak perantau orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, bagaimana? Tidakkah kau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Sekali lagi, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Saul itu orang yang diurapi Tuhan. Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Amarah Daud yang begitu luar biasa sekali. Bahkan dia mengatakan, tidak sepantasnya dia memusnahkan orang yang diurapi Tuhan. Dan akhirnya Daud memerintahkan supaya dia diparang, supaya dia dipenggal, dibunuh juga. Begitu marahnya Daud ketika dia mendengar orang Amalek itu membunuh Saul. Sebab apa? Sekali lagi ditegaskan, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Sekali lagi, orang yang diurapi Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita pernah berada di dalam situasi itu. Tapi ingatlah pesan firman Tuhan pada saat ini. Tidak sepantasnya lah kita, tidak sewajarnya lah kita membunuh, tanda petik, orang yang diurapi Tuhan. Teramat banyak kisah yang beredar di kalangan hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan menjadi hambanya. Mendapat banyak sekali siksaan, mendapatkan banyak sekali fitnaan. Sampai-sampai ada yang berkata, merobek-robek jubah, mengangkat kursi mau memukul, ngelas rumah hamba Tuhan itu, membuat tulisan-tulisan, memfitnah hamba Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Pernah lagi saya mendengar bagaimana seorang hamba Tuhan diteror, disidang oleh 5 orang, dan akhirnya satu persatu akhir hidupnya begitu mengenaskan. Sekali lagi Daud mau mengatakan, jangan pernah memusnahkan orang yang diurapi Tuhan. Jangan pernah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Biarkanlah dia dengan Tuhannya. Biarkanlah dia ada hubungannya dengan Tuhannya. Tidak sepantasnya, tidak seharusnya, tidak sewajarnya engkau membunuhnya. Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul. Daud punya momen untuk membunuh Saul dengan mudah. Tapi Daud hanya mengerjakan apa? Hanya memotong jubah, hanya memotong sedikit kain dari Saul. Dia tidak membunuhnya. Sebab apa? Dia selalu berpikir bahwa orang yang diurapi Tuhan itu, hamba Tuhan itu tidak sepantasnya dibunuh. Tidak sewajarnya lah dibunuh. Tidak sepantasnya lah mengangkat tangan untuk memusnahkannya. Sebab dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Bukan mengatakan kalau yang tidak diurapi Tuhan bebas kita membunuhnya, bebas kita menyiksanya, bebas kita memaki-makinya. Enggak juga. Tapi sekali lagi Daud mengatakan, jangan pernah memusnahkan, jangan pernah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau firman Tuhan ini berlanjut, di dalam kesedihannya Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini. Kehilangan orang yang dia kasihi. Dia mengungkapkan itu. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27, tidak ada pun rasa sukacita, tidak ada sebuah kalimat pun menghujat, tidak ada kalimat sebuah kebanggaan, atau tidak ada sebuah kalimat yang mengatakan untunglah mati Saul, biar aku cepat menjadi raja. Enggak. Tapi dia begitu membanggakan bagaimana Saul itu di dalam kehidupan orang Israel ketika itu.
Lihatlah kalimat itu, kata kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Bahkan dikatakan gugur para pahlawan. Sampai-sampai Daud mengatakan jangan beritakan ini kepada orang lain, nanti orang bersuka cita, nanti orang beria-ria. Sebab mereka kehilangan pahlawan, sebab mereka kehilangan orang yang begitu dicintai. Saul dan Jonathan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah. Bahkan dikatakan mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hanya ada sebuah kebanggaan. Kebanggaan akan sosok Saul dan Jonathan. Pribadi yang diurapi, pribadi yang dipilih Tuhan. Daud tak sedikit pun mengatakan dia berbahagia akan kematian musuh. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa sekali ketika tema kita mengangkat kasih persaudaraan. Bahasa Simalungun bilang tolong parsaninau. Ternyata firman Tuhan ini, ternyata ajaran Kristus ini mau mengatakan kepada kita bahwa musuh kita sendiri pun, orang yang membenci kita sendiri pun, orang yang berpikir untuk membunuh kita sendiri pun, itu adalah saudara kita. Tidak sepantasnya kita membalaskan dendam itu. Tidak sepantasnya kita bahkan berdoa untuk kematiannya, untuk kehancurannya, untuk kemusnahannya. Sebab dia adalah saudara kita. Dia adalah saudara kita di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan pernah ada dendam itu. Jangan pernah berpikir justru untuk memusnahkannya di dalam kehidupan kita. Bukankah Tuhan Yesus juga mengatakan, bahkan kasihilah musuhmu, doakan dia, jangan membalaskan kejahatannya. Kalaupun ada keinginan untuk membalas, biarlah Tuhan yang membalaskannya. Sebab hak menghakimi, sebab hak untuk membalaskan itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaramu bukanlah hanya orang yang mengasihimu. Saudaramu bukanlah orang yang selalu membelamu. Saudaramu bukanlah semua orang yang selalu menindakbobokkanmu. Bukan selalu yang membanggakanmu tanpa mampu untuk mengkritikmu. Orang-orang yang menzolimimu, orang-orang yang mengkritikmu, orang-orang yang mungkin tak sependapat denganmu, itu juga adalah saudaramu. Sebab itulah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita pribadi yang mengaku percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu firman Tuhan ini berlanjut dengan mengatakan betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Merasa susah aku karena engkau saudaraku Jonathan. Lihatlah, engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Harusnya kalau kita bicara tentang keduniawian, kalau kita bicara tentang kedagingan kita, kalau kita bicara tentang manusianya, harusnya Daud bersuka cita. Sudah mati Jonathan. Bukankah Jonathan yang seharusnya meneruskan generasi kerajaan itu? Bukankah yang seharusnya Jonathan adalah pewaris kerajaan itu? Tapi sekali lagi Daud mengatakan dia susah hatinya. Jonathan itu begitu baik sekali kepadanya. Bahkan dikatakan lebih lagi, cintanya lebih ajaib daripada cinta perempuan. Bisa kita melihat situasi itu. Akhirnya Daud mau mengatakan bahwa hubungan mereka antara pewaris tahta kerajaan itu dengan dirinya sendiri, yang hanya seorang gembala, yang hanya seorang tukang ngangon, yang hanya seorang pribadi yang hidup dengan ternaknya, tapi Jonathan mau bersahabat, mau berteman dengannya. Jonathan hidup di dalam situasi bahwa kasih itu ternyata bukan hanya bicara tentang kesetaraan, bukan bicara tentang hierarki, bukan bicara tentang pengkotak-kotakan. Karena dia anak raja lalu tidak pantas bergaul dengan Jonathan, dengan Daud. Tidak seperti itu. Dia tidak setongkor jumbat. Dia tidak melihat, memilih-milih siapa yang menjadi sahabatnya. Dan bukankah itu menjadi sesuatu hal yang luar biasa?
ketika kita mendengar Ratu Belanda yang mengembalikan sekian miliar yang harus menjadi bagiannya. Kita melihat istri dari pangeran di Inggris yang dia dengan saya lupa, dengan jas blazer, lalu pakai jeans, lalu duduk bersama dengan anak-anak ketika memperkenalkan taman kota. Itu kita baca di dalam berita. Artinya apa? Persahabatan itu, persaudaraan itu ternyata tidak memandang. Jangan karena kita merasa sudah punya, lalu strata kita lebih dari orang lain, dan orang lain tidak kita pandang, tidak kita anggap. Itu sesuatu yang tidak diberkati Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi begitulah luar biasanya Jonathan itu mau berteman, mau bersahabat dengan Daud. Dan di sanalah sebuah kehilangan yang luar biasa untuk seorang Daud. Bahwa kasih itu bukan hanya bicara tentang kasih persahabatan. Bukan filia, bukan storge, bukan eros, tapi kasih agape itu yang mengikat di antara mereka berdua. Sungguh luar biasa sekali persaudaraan mereka di dalam perjalanan kehidupan mereka. Lalu saudaraku, di dalam firman Tuhan Yesus, di dalam kasih Tuhan Yesus, apa yang bisa kita petik di dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, Tuhan mau mengatakan sekali lagi, jangan pernah membunuh, tanda petik, orang-orang yang diurapi Tuhan. Yang kedua, saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berdoa, jangan pernah bersukacita ketika orang yang menyakitimu mati, ketika orang yang suka mengerdilkanmu, kesusahan. Itu bukan kehidupan Kristen. Dia adalah saudaramu. Sehingga tetaplah berdoa kepadanya. Sehingga tetaplah berdoa membawakan dia di dalam doamu. Bukankah itu yang dikatakan oleh firman Tuhan ini? Ketika kita berbaik budi dengan orang yang memusuhi kita, itu sama saja dengan seperti kita meletakkan bara di atas kepalanya. Lalu apa yang ketiga? Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persaudaraan yang luar biasa yang mau diangkat oleh firman Tuhan ini bukanlah persaudaraan bicara tentang strata. Tapi ketika kita bisa bersaudara dan kita mampu meninggalkan singgasana kita, seperti apapun kita ada, dan mau bersahabat, berteman dengan orang lain, walaupun itu tidak sama dengan kehidupan kita, walaupun itu mungkin tidak sederajat dengan kita, kalau kita mengenal kasta, kalau kita mengenal situasi itu dalam kehidupan kita, tapi saya teramat percaya bahwa kita tidak seperti itu. Lalu apa yang terakhir yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan ini? Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersaudaralah di dalam Kristus. Sebagaimana Tuhan menganggapmu menjadi pribadi yang diberkati, begitu juga lah kita berpikir tentang orang lain adalah pribadi yang diberkati Tuhan dan layaklah untuk dijadikan saudara di dalam kehidupan kita. Maka Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, persaudaraan di antara kami, di tengah-tengah kami, bukan biarlah dibalut, diikat oleh pengenalan kasih karunia yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, penyahkanlah virus corona ini. Amin.